kan RUU Kementerian Negara sudah disahkan gitu, dan dalam aturannya itu artinya memberikan kekuatan hak prerogatif kepada presiden nantinya untuk mengatur bagaimana nanti komposisi kabinetnya. Kalau Bang Agung menilainya seperti apa, Bang? Ya, RUU Kementerian Negara ini yang sudah disahkan menjadi undang-undang ya, saya kira satu hal karena sedikit banyak memperkuat fungsi-fungsi hak prerogatif transisi, kemudian sekarang dia ingin melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi karena ada banyak masalah yang sedang kita hadapi ya, baik tingkatannya secara domestik maupun secara global, sehingga memang dibutuhkan keluasaan oleh Presiden terpilih Prabowo untuk memerintah seperti itu. Dan saya pikir arahan apapun yang nanti dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo, ya, saya kira perlu kita dukung. Kenapa? Karena mendesain kabinet yang efektif, efisien itu memang bukan hal yang mudah. Ada beberapa matriks politik, ya, matriks sosial, matriks ekonomi, matriks-matriks yang punya nafas lain agar apa? Agar tokoh-tokoh menteri yang dipilih nantinya bisa ya mengarahkan ini menjadi ya tadi ya wacananya Zaken, saya melihatnya kabinet yang memang lebih banyak ya diisi oleh orang-orang yang punya rekam jejak ataupun reputasi tingkat tinggi, karena masalah yang dihadapi juga tidak mudah seperti itu. Apakah dari partai, apakah dari profesional, apakah dari tim sukses, saya tidak mendikomikan bahkan membuka ruang yang luas terhadap semua itu. Yang paling penting mereka punya keahlian dan keahlian itu pas dengan posisi-posisi kementerian yang akan mereka tempati, berapapun jumlahnya. Tapi memang idealnya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu banyak. Mengapa? Supaya koordinasi komunikasi presiden dengan menterinya efektif, komunikasi menteri dengan menteri juga demikian, termasuk dengan mitra-mitra kerja mereka ketika nanti mereka menjalankan tugas. Ya, pada akhirnya saya melihat yang paling utama akhirnya bagaimana presiden dengan kabinet yang dia pilih nanti mampu. Kemarin mereka sempat sampaikan di masa kampanye, sekaligus ya karena ada narasi berlanjutan, melanjutkan program-program yang memang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi hari ini supaya selesai dan bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat seperti itu. Oke, baik Bang Agung. Kalau Bang Agung sendiri menilai dari sosok Prabowo Subianto ini dengan aturan seperti ini, artinya kalau bisa menilai dari sosok Prabowo, ini kira-kira bisa gak sih Prabowo memilih menteri yang tidak hanya datang dari partai politik, tetapi juga profesional? Karena kalau kita melihat dari sosok Prabowo ini adalah tidak bisa disetir, kemudian juga eh, tidak bisa diintervensi seperti itu. Tapi kalau Bang Agung menilainya ke depan kabinet gambarannya akan seperti apa dengan aturan yang baru nih Bang Agung? Iya, otomatis menteri-menteri yang dipilih juga sedikit banyak akan mencerminkan ya wajah presiden terpilih Prabowo yang punya kepemimpinan yang kuat seperti itu, Mas Andi. Sehingga siapapun nanti nama-nama menteri yang beredar, saya kira pasti sudah melewati beragam jenjang seleksi ya. Apakah bentuknya administrasi, apakah nanti para menteri ini diwawancara. Saya berharap juga ada pelibatan unsur-unsur lembaga-lembaga lain seperti KPK, PPATK, ya, Komisi Asasi Manusia pun lembaga terkait lain seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi di periode pertamanya. Karena buat saya itu bagus sehingga nama-nama yang memang dikirimkan oleh partai, oleh relawan, oleh profesional itu bisa diseleksi lagi. Hmm. Tidak serta-merta setelah kirim CV semuanya masuk tanpa ada seleksi filter atau penguatan soal rekrutmen yang ideal dan profesional. Karena melamar kerja pun ada jenjang seleksinya dan itu bertingkat, berlapis. Siapa lagi ini milih menteri? Ya, saya kira perlulah banyak pihak yang dilibatkan, semakin banyak lembaga negara yang berpartisipasi. Harapannya ya hak prerogatif tadi berdiri sama dengan istilah saya itu kewajiban prerogatif, Mas Andi. Artinya
hak tadi memang berdiri sebagaimana kita pahami dengan kewajiban prerogatif yang memang ini belum diatur ya, yang pada dasarnya bagaimana menyeimbangkan aspirasi publik yang pengen masalah-masalah ekonomi yang sekarang sedang viral mengemuka dan mereka rasakan sehari-hari bisa juga terselesaikan. Ya, kekhawatiran mereka soal di luar ekonomi juga bisa juga dituntaskan di masa nanti Presiden Prabowo dan Mas Gibran memulai perjalanan pemerintahannya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga Indonesia Maju yang kita bayangkan memang benar-benar bisa terrealisasi bukan dalam tataran yang jauh ya, tapi sehari saja. Ya, bagaimana sembako murah, lapangan kerja meluas, ya, kemudian juga ada kepastian hukum untuk orang-orang yang mau berusaha, ya, pertumbuhan ekonomi mulai meningkat dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu penting dan akan ditunggu realisasinya di 100 hari kerja dari Prabowo Gibran. Ya, seperti apa dan bagaimana. Baik, Bang Agung, ini kan bertepatan juga dari disahkannya RUU Kementerian Negara, ini juga disahkan juga RUU Dewan Pertimbangan Presiden, Bang Agung. Kalau Bang Agung Betul. menilai dari kebijakan yang akan diambil dengan disahkannya aturan ini, bagaimana Bang Agung? Apakah nanti Dewan Pertimbangan Presiden ini akan diisi oleh para mantan presiden atau bagaimana? Karena kan sebelumnya ada Dewan Pertimbangan Agung seperti itu ya. Ya, saya kira ini perihal yang bagus ya ada Watim Pres sehingga Presiden dalam tanda petik tidak sendirian Ya. memikirkan ya negara maupun dibantu selain oleh para menteri oleh orang-orang yang memang punya kepengalaman memimpin republik apakah itu bisa ex presiden atau ex wakil presiden ataupun ex menteri yang berkualitas ya ataupun pakar-pakar yang keren seperti itu. Jadi menurut saya Watimpres ini sudah bagus, apalagi lewat Undang-Undang Watimpres, fungsi-fungsi Watimpres dikuatkan lagi. Ya, karena mereka menjadi mitra strategis, mitra penting Presiden ketika perlu makan, baik diminta ataupun tidak, untuk ya memberikan pandangan-pandangan berat terkait beragam masalah di berbagai bidang kehidupan ya, bukan hanya politik tapi juga ada sosial, ekonomi, hukum dan seterusnya. Jadi saya kira dengan kehadiran undang-undang apa Watimpres sekaligus undang-undang Kementerian Negara ini saling menguatkan ya bersimbiosis mutualisme dan harapannya bisa memberikan ya energi positif, konstruktif bagi Presiden untuk dengan optimal menjalankan tugas-tugas, fungsi dan hal-hal yang terkait dengan itu, Mas. Baik, Bang Agung, ini kan dengan dirubahnya aturan dari Undang-Undang Kementerian Negara, kemudian ada Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, ini kan dirubah seperti menyiapkan perahu bagi pemerintahan selanjutnya. Nah, kalau tadi Bang Agung bilang ini adalah hal yang baik seperti itu, kemudian juga nanti pembangunannya bisa lebih baik lagi. Tapi kalau bisa dirinci, seperti apa Bang Agung ketika nanti dalam implementasinya undang-undang ini akan berlaku di pemerintahan Prabowo Gibran khususnya? Ya, saya lihat memang fleksibilitas dengan kehadiran Undang-Undang Kementerian Negara ini mengemuka ya. Artinya tidak ada patokan jumlah kementerian negara yang harus dipenuhi oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kenapa? Karena dengan demikian dia punya orientasi yang lebih jelas untuk menuntaskan beragam macam program kampanye yang sudah dia sampaikan kemarin ketika di masa kampanye. Dan ini penting agar apa? Agar sistem presidensial kita semakin kokoh ya, semakin lebih optimal memberikan peran-peran substantifnya, bukan lagi sebatas sebatas normatif ya, tapi bagaimana bisa program-program itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kita dengan cepat. Apalagi kita tahu Presiden Jokowi memberikan ruang yang sangat besar bagi Presiden terpilih Prabowo untuk ya mulai dalam tanda petik memulai ya kinerjanya dengan kehadiran beberapa nama-nama. Ya kita tahu di Kementerian Keuangan ada Mas Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri, kemudian ada Mas Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, yang saya kira dua hal itu juga merupakan bidang-bidang yang strategis ya, keuangan karena setiap program butuh penganggaran yang baik, ya pertanian juga karena ini terkait kedaulatan dan ketahanan pangan kita, dan ada juga soal Kominfo tadi ya, ada kehadiran Mas Angga Raka seperti Ya, itu. Jadi saya melihat perlu ada penyesuaian itu
Dan itu dimulai dari sekarang, kalau bahasanya bukan transisi tapi sinkronisasi lah. Sinkronisasi dari masa Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo dengan kehadiran tiga nama itu. Dan saya lihat itu dalam prakteknya cukup baik ya, memastikan tidak ada hal-hal yang luput untuk dipahami oleh pemerintahan berikutnya, supaya ketika nanti berjalan bisa langsung gaspol ya, tancap gas seperti itu. Dan itu positif, saya kira bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintahan ke depan bahwa transisi pemerintahan yang ideal itu ya semacam ini, ya smooth, soft, ya, Ya. sehingga tidak ada hal-hal yang eh, bermasalah ataupun masalah yang mengemuka ketika masa sekarang ini terjadi, ya, masa transisi. Karena seringkali masa transisi itu diliputi gonjang-ganjing ya, ketidakpastian, kemudian kebingungan ya, sehingga pasar masyarakat tidak bisa bersikap ketika mereka mau misalkan berusaha ataupun berinvestasi ataupun melakukan hal-hal strategis lain seperti itu.